Baik, terima kasih Amin. Pastor Lepri yang sudah mengingatkan untuk malam hari ini. Izin saya share screen ya. Oke, terlihat ya. Ya, terlihat. Terlihat, Pak. Ya, malam ini temanya setia sampai mati ya. Setia sampai mati. Orang banyak meragukan kesetiaan Allah sehingga mereka berubah setia ya, karena mereka mengukur kesetiaan Allah hanya dengan hal-hal yang mereka dapat lihat, mereka dapat sentuh, mereka dapat rasakan begitu, bahwa Allah masih berada bersama mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang itu menggunakan ukuran manusia untuk coba dipakaikan, dipasangkan, dicocokkan dengan Allah. Nggak ketemu gitu, nggak ketemu. Jadi kalau kita menggunakan kesetiaan kita, ukurannya kan sangat sangat terbatas ya. Oh, kesetiaan kita ditunjukkan dengan apa? Oh, kita setia berdoa. Setiap pagi kita bangun pagi jam 5 atau bahkan mungkin jam 4 pagi ya kita sudah bangun. Setiap hari tidak pernah eh, lewat gitu. Bahkan sakit pun di rumah sakit tetap berdoa. Kita menganggap itu adalah kesetiaan ya dari kacamata manusia. Lalu kita coba pakaikan ini dengan kesetiaan Allah kepada kita. Apalagi, oh kita mungkin setia memberi ya, oh nggak pernah telat nih ya buat teman-teman yang masih sangat eh, disiplin ya, yang sangat disiplin untuk memberi. Tidak hanya perpuluhan misalnya begitu ya, wah memberi disiplin karena masih ada beberapa yang berpikir bahwa itu seperti mempiutangi hmm, Tuhan gitu ya, wah sehingga Tuhan berhutang. Saya kasih eh, sekian, Tuhan kasih sekian ya, 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda ya, kayak menabung gitu ya. Nah, kemudian kita memotret nah, apa yang kita lakukan, maka kesetiaan Tuhan akan seperti itu ya. Nggak ketemu Bapak Ibu Saudara. Nanti nggak ketemu, yang ada apa kecewa. Karena kita mencoba me- menggunakan ukuran manusia dan Tuhan mengikuti ukuran itu. Sementara Tuhan ada di luar dimensi yang sangat terbatas yang kita miliki. Nah, contoh ini bukan karena lagi rame ya, bukan karena lagi rame eh, wamen kita ya, eh, Ebenezer ini. Bukan, tapi karena memang pas topiknya ini. Jadi coba dilihat ya, kalau membaca kisah ini, di mana kata-kata Ebenezer itu muncul, ya batu pertolongan, ya, batu itu menjadi tonggak, menjadi peringatan bahwa sampai setelah sebetulnya ini ya bukan cuma ngomong sampai di sini, setelah pahit getirnya bangsa Israel sempat dihajar oleh bangsa Filistin di tempat yang namanya Ebenezer itu,
ya. Dan kemudian tabut Allah dirampas, dibawa ya. Dan coba lihat di 1 Samuel 5 begitu ya kisahnya. 1 Samuel 7 sampai 1 Samuel 7 itu kan justru yang mengambil atau merampas tabut Allah itu di mana mereka berada, orang kena tulah, kena penyakit ya, kena barah, borok dan sebagainya lah. Jadi bikin susah malah gitu. Ya, itu tidak menunjukkan pembelaan Tuhan. Ya karena bangsa Israel dikalahkan oleh Filistin. Tabutnya dirampas, dibawa oleh bangsa Filistin. Justru tidak menunjukkan seolah-olah Tuhan membela bangsa Israel. Tapi kemudian itu setelah sekian puluh tahun loh ya. Setelah sekian puluh tahun. Tabut itu dikembalikan karena yang lain itu uh, sudah kewalahan ya. Dewa mereka juga sampai jatuh, ambruk ya. Kepalanya sampai putus begitu. Dan kemudian kembali. Dan kemudian terjadi peperangan berikutnya. Dan Filistin dikalahkan oleh bangsa Israel. Ya. Untuk menandai, memperingati kemenangan bangsa Israel. Setelah sebelumnya itu ya kalah. Setelah sebelumnya dihabisin gitu ya. Mereka kemudian seolah-olah ya, aduh maaf Tuhan, sekian puluh tahun yang lalu kami sempat mengecewakan, kami sempat nggak percaya bahwa Tuhan itu setia. Nah sekarang Tuhan tunjukkan kesetiaan. Tuhan akhirnya menolong kami. Artinya apa? Bukan berarti bahwa ketika Tuhan tidak menolong, bahkan tabut Allah itu diambil oleh bangsa Filistin, Tuhan tidak setia. Tidak gitu. Tuhan tetap setia. Cuma harapannya orang Israel kalau Tuhan setia belain dong. Ya gitu ya. Selalu dibela inginnya. Tapi justru melalui peristiwa itu mendewasakan bangsa Israel. Dan supaya keturunan-keturunannya nanti masih mengingat kesetiaan itu ditunjukkan oleh Allah mereka, Elohim Yahweh. Didirikanlah batu peringatan. Dinamailah sesuai dengan tempat itu juga ya. Ebenezer ya. Batu pertolongan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Dan kita tahu juga di dalam uh, Mazmur Daud, Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur 23 ayat 4 bagian dari satu perikop Tuhan adalah gembalaku. Di dalam salah satu ayat yang keempat, kalau kita lihat nggak enak itu, ya ini nggak enak ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam terjemahan lain, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Bayang ya, bayang-bayang maut. Artinya apa? Maut itu ikut terus. Kalau bayangan kan ikut terus. Kemanapun kita pergi, bayangan itu ikut terus. Tapi yang mengikuti ini bayangan ini maut, kematian. Ya, jadi Daud itu dikejar-kejar Saul, ingin dibunuh. Dia sampai harus melarikan diri, begitu. Apakah Allah setia? Kalau setia kok mesti harus ada dalam lembah bayang-bayang maut gitu. Tapi kan ini menunjukkan maka Daud menjadi salah satu terlepas dari dosanya yang begitu besar dan dia kemudian bertobat minta ampun ya. Menjadi salah satu teladan juga menjadi
kesayangan Allah juga gitu ya. Karena dalam keadaan seperti ini dia yakin loh bahwa penyertaan, bahwa kesetiaan Allah itu tidak berubah. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, kalau kita di slide yang pertama, kita berpikir apa? Allah tidak setia. Allah tidak menyertaiku. Karena aku menghadapi banyak masalah, makin aku setia, kok sepertinya Tuhan makin tidak setia gitu. Ya, saya hari Selasa kemarin pagi, ya, saya Selasa kemarin pagi dipanggil ke KPK ya. Saya panggil ke KPK sebagai saksi gitu atas satu perkara korupsi lah. Karena saya jadi kontraktor ya, pekerjaan kecil. Tapi yang namanya mau pekerjaan kecil, pekerjaan besar, jadi saksi ya mulia. Saya selalu diingat itu sama orang kejaksaan. Menjadi saksi itu mulia. Jangan takut menjadi saksi gitu ya. Udah, saya datang datang aja. Dan cepat sekali ya, saya cuma 1 jam selesai karena hanya saya membawa bukti-bukti kontrak pekerjaan. Waktu saya keluar, saya bertemu dengan Bapak Emmanuel Ebenezer ini. Ya, di borgol, pakai rompi, gitu, dengan rombongannya. Rombongannya semua juga pakai rompi dan di borgol gitu ya. Ya kasihan, ya. Kasihan saya lihat, aduh kayak wajahnya tanpa pengharapan ya sudah ya. Karena malu lah pasti ya. Dia begitu gigih, wah kalau korupsi hukum mati, dia sendiri korupsi. Tinggal sampai orang-orang meminta janjinya ya, hukum mati. Tapi saya yakin gitu, apapun yang kita lewati, masa-masa yang sulit, apalagi itu dibikin sendiri gitu ya. Nggak dibikin sendiri aja kita bisa punya masalah, yang bikin orang lain kita bisa punya masalah gitu. Apalagi yang kita bikin sendiri. Terus kalau dengan begitu kita bilang, wah Tuhan tidak beserta lagi, Tuhan nggak setia. Loh, kamu bikin-bikin sendiri, masalah itu datang loh. Ya, orang kita nggak undang masalah itu datang kok. Jadi ini hebatnya ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, kelam terus, nggak ada itu terang-terangnya gitu. Gelap, tapi tidak memungkiri bahwa Tuhan beserta. Ini yang perlu kita pegang. Jangan berpikir bahwa kalau Tuhan beserta semuanya jadi aman, nyaman, ya, tidak ada masalah. Justru ujian kesetiaan itu salah satunya dalamnya penderitaan, ya, dalamnya penderitaan. Dan sudah ditegaskan sebetulnya di dalam Matius 1 ayat 23 bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus itu untuk menunjukkan penyertaan Allah yang dengan kasat mata bisa dilihat bahwa janjinya di dalam Yesaya itu digenapi. Kurang apa lagi itu ya, kurang apa lagi untuk menunjukkan penyertaan Allah. Tapi manusia sering ya, sering kali tidak setia, berubah setia. Coba kita lihat slide selanjutnya. Di dalam teladan kesetiaan yang sudah diberikan, ya, Tuhan Yesus kan memberi perumpamaan, salah satu ya kalau kita lihat di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, perumpamaan tentang talenta. Tuannya mau keluar kota, dia titipkan talentanya, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5, begitu.
Kalau kita baca yang ditekankan di dalam Matius 25 ayat 21, kata tuannya itu kepadanya. Ini setelah tuannya balik ya. Setelah tuannya balik. Tapi kayaknya kita lebih bagus baca sama-sama deh ya supaya tahu eh, konteks ceritanya seperti apa. Yuk kita buka Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang sudah ketemu boleh baca. Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada yang sudah ketemu? Boleh baca? Matius 14 ayat Matius 25 ayat 14 sampai 30 di bawah perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan pergi, dan ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Oke, Amin. terima kasih ya. Panjang ya. Tapi nggak apa-apa karena kisah mengenai talenta ini banyak sekali insight ya. Insight artinya apa? Hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita terapkan. Menjadi pertanyaan saya sekarang, ukuran kesetiaan di dalam kisah ini terhadap yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, dan yang menerima 1 talenta itu apa? Ya, karena ada dua hal. Satu itu baik, dua itu setia. Hambaku yang baik dan setia. Kalau ukuran kesetiaannya itu menanti sang Tuhan kembali, ingat ya, kalau hanya ukuran kesetiaannya itu menanti dengan setia, Tuhannya kembali. Tiga-tiganya setia. Coba direnungkan ya. Yang menerima 1 talenta bisa aja dia kabur. Ngapain dia menunggu? Ya. Jadi kalau hanya sekedar ukuran kesetiaan itu dia menanti dengan setia, maka yang 1 talenta pun masuk kategori setia dong kalau begitu. Dia menunggu tuannya kembali kok. Coba direnungkan ya. Karena ya tuannya pulang, dia masih ada di situ. Dan dia mengembalikan 1 talenta itu. Ya, dia tidak bawa lari 1 talenta. Dan 1 talenta itu nilainya besar sekali di zaman itu. Ya, nilainya besar sekali. Jadi ternyata tidak hanya menanti, ukuran kesetiaan itu tidak hanya setia menanti tuannya kembali. Jangan berpikir bahwa, oh, kita ini masuk golongan hamba yang setia karena kita setia menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus yang kedua kali. Enggak dapat prestasi setia itu, ya, yang dapat 1 talenta nggak disebut bahwa kamu hambaku yang setia misalnya, tapi nggak baik sih. Kamu setia sih, tapi nggak baik. Enggak. Jawab tuannya apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi coba dilihat ya. Yang yang dua, yang punya 5 dan punya 2 talenta, yang dikembangkan, dikerjakan, dapat predikatnya apa? Dapat predikatnya apa, Mas Yandri? Dipanggil apa? Baik sekali. Hambaku yang baik dan setia. Jadi yang punya 5 talenta dan yang punya 2 talenta sama-sama disebut hambaku yang baik dan setia. Benar ya? Baik dan setia. Tapi yang hanya terima 1 talenta, dia dikasih predikat apa? Jahat. Jahat dan malas. Jahat dan malas. Kalau baik itu diadu atau dilawankan dengan jahat, cocok nggak? Ya, kalau yang satu baik, maka yang satu jahat. Tidak baik, itu jahat, gitu kan? Oke, yang satu setia dilawankannya dengan apa? Tidak Tidak setia. setia dong. Kalau satu
setia, lawannya tidak setia. Tapi Tuhan nggak mengatakan itu. Apa yang disebut? Yang satu setia, lawannya malas. Lawannya malas. Maka ukuran kesetiaan yang perlu kita garis bawahi, ukuran kesetiaan itu bukan pasif. Ukuran kesetiaan itu bukan hanya menunggu. Kalau kita kan cuma setia menunggu gitu ya. Enggak. Bahwa di dalam masa penantian itu bekerja. Itu setia. Ya, jadi definisi setia di dalam masa penantian itu bukan menunggu, tapi bekerja. Sebab menunggu itu masuk kategori malas. Ya, bekerja menghasilkan buah. Jadi kesetiaan itu aktif, keep working. Bukan diam, dia kubur talenta, nunggu. Oke? Yang lain apa yang patut kita garis bawahi? Majikannya tidak pernah menjanjikan kapan pulangnya. Nggak ada, ya. Coba dicek. Ada nggak? Dia janji kapan pulang? Nggak ada. Tidak ada. Sangat lama. Yang hebat, ya kalau menurut saya sebetulnya mereka ini terus bekerja. Ya, terus bekerja sampai tuannya kembali. Dan yang malas juga terus tidak bekerja, terus diam sampai tuannya kembali. Maka kita perlu belajar dari teladan kesetiaan kita, ya. Yohanes 5 ayat 17, Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus berkata apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau begitu, artinya tidak ada pensiun. Tidak ada pensiun. Jadi bekerja menghasilkan buah itu tidak ada pensiun. Jadi kalau orang punya mindset ya, waduh enak ya nanti kalau PNS misalnya ya, pegawai negeri sipil. Nanti pokoknya ya setelah pensiun kita jalan-jalan apa ya, menghabiskan uang pensiun gitu. Konsep kita nggak begitu. Konsep kita nggak begitu. Kita bekerja terus sampai Tuhan datang. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Nggak ada istilah pensiun. Bukan berarti apa? Wah, dia akan menjadi gembala seumur hidup gitu. Enggak. Tidak menjadi gembala pun bekerja itu banyak sekali. Ya, yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan buah. Tapi bukan kemudian jadi nganggur ya, hanya jalan-jalan aja menghabiskan uang pensiun. Enggak. Ya. Bekerja terus tanpa menunggu kapan majikan itu pulang. Itu kesetiaan, bekerja terus. Dia tidak tahu, bahkan kalau saya bilang nggak peduli mau tuannya datang atau tidak datang, saya pokoknya bekerja. Jadi yang dia pegang adalah komitmen yang disampaikan. Ketika tuannya mempercayakan, saya mau pergi, ini saya titipkan talenta ini, dan dia berjanji, siap Tuan,
saya akan mengerjakan ya sesuai dengan yang dipercayakan. Dia kerjakan. Mau tuannya pulang atau tidak, dia tidak ambil pusing. Ya, dia tidak ambil pusing, dia akan bekerja terus. Ya, dia akan bekerja terus. Itu komitmen hamba yang baik dan setia, gitu ya. Hamba yang baik dan setia. Ini problem buat kita ini sekarang memang eh, kesetiaan. Karena kita mudah sekali diganggu dan distract ya. Eh, salah satu algoritma TikTok. Ya, saya baru dengar nih, algoritma TikTok. Kita kan suka sekali ya, pindah-pindah ya. Jadi TikTok itu memberikan algoritma, saya dengar ya. Kalau kita bisa dapat rating bagus gitu kalau posting di TikTok. Itu kalau orang ngeliat video kita di TikTok, saya kebetulan nggak main TikTok lah ya, hanya lihat-lihat aja, tapi nggak banyak posting nih. Kalau videomu di TikTok dilihat sampai habis, ya, dilihat sampai habis, kamu naik rating di dalam algoritmanya TikTok. Tapi kalau dari 1 menit, orang baru lihat 5 detik, skip. Orang baru lihat 5 detik, skip. Ratingmu jelek di dalam algoritmanya TikTok. Ya. Yang kedua, ratingmu akan naik lebih tinggi lagi kalau kamu dapat like. Nah, maka selalu orang begitu ya. Tolong dong, like, klik ini ya. Yang penting main di like. Ratingmu naik lagi. Begitu kamu di like. Lebih hebat lagi ketika orang itu share video kamu. Ya, share videonya. Ya. Wah, lebih hebat lagi. Ya. Oh, tentu ya subscribe. Wah ya, sampai akhirnya subscribe orang. Seneng ya. Kalau subscribe itu nongol terus tuh video yang orang yang kita subscribe itu menjadi salah satu uh, tayangan yang muncul prioritas gitu ya di layar kita. Nah, bisa nggak gitu ya? Kita itu belajar setia karena kita ada di dalam zaman yang memang orang itu nggak bisa bertahan lama hanya untuk melihat sesuatu. Ya, 1 menit itu sudah hebat. Orang nonton sampai akhir itu sudah hebat. Sampai apa? Orang bisa nonton sampai habis itu dikasih rating lebih. Karena apa? Jarang orang nonton sampai habis. Kesetiaanmu itu sekarang pendek sekali ya. Di dalam ibadah-ibadah raya misalnya gitu ya, yang kita datang on-site, itu khotbah kelamaan sedikit orang udah gelisah. Udah lihat jam, bolak-balik ya, lihat jam, bolak-balik. Jadi dipikir-pikir, loh kamu datang ke gereja tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk pulang kah? Gitu. Sehingga begitu datang, pengennya itu cepat pulang. Gelisah. Kalau khotbahnya kelamaan gitu ya. Karena bukan itu jangan-jangan kerinduanmu. Bukan mendengar firman. Gitu. Itu yang bahaya ya. Di tengah khotbah, ngobrol, kanan kiri sudah ngobrol apa? Ya habis ini kita mau makan di mana nih? Ini masih khotbah. Ya, ini masih khotbah belum selesai. Sudah senggol teman kanan kiri. Habis ini kita mau kemana nih? Ya, mau makan di mana? Ketemuan sama siapa? Ya, fokusnya sudah nggak di situ ya. Jadi memang tidak mudah di zaman sekarang untuk memiliki kesetiaan. Distraksinya banyak sekali gitu. Gangguannya banyak. Itu baru yang level-level kecil ya. Belum yang bisa bikin heboh
Karena orang tidak setia kepada pasangan dengan mudahnya gitu ya. Orang selingkuh gitu atau orang cerai atau apa ya. Ngeri ya. Maka kita menjadi manusia yang harus sering ngacak lah kalau ngomong refleksi ya. Ada pantulan ya. Kenapa kamu jadi khawatir ya, gelisah, atau bahkan letih kalau menunggu ya, menanti. Dari kita kecil zaman sekolah minggu, Tuhan katanya mau datang, nggak datang-datang, capek kita gitu ya. Dari sekolah minggu kita diajarin begitu ya. Tuhan mau datang lagi, Tuhan mau datang lagi. Ini sampai kita udah tua, nggak datang-datang. Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu menjadi letih menunggu? Ya. Nah, coba kita lihat ayat ini ya. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang yang tidak memiliki apa, kerinduan untuk menggali atau rasa penasaran. Mungkin ayat ini biasa saja gitu. Tapi coba direnungkan ya. Kenapa ukurannya sehasta ya? Siapa yang pernah coba mendalami ini? Kenapa ukurannya kok sehasta? Padahal ini ukuran waktu. Sehasta itu ukuran panjang. Satu hasta. Ya, 45 cm nih satu hasta. Nggak sampai setengah meter. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, aduh nungguin lama bener ya, datang-datang ya. Wah, jangan-jangan dia sudah ninggalin sementara saya masih setia menunggu nih. Orang bisa berubah setia. Tapi kata-kata sehasta kayaknya kok aneh ya gitu. Ya mari kita lihat bahwa sebetulnya di zaman dahulu di mana belum ada ukuran waktu yang presisi seperti sekarang, orang melihat waktu itu dengan ukuran jarak ya. Ayat ini mengajarkan bahwa kekhawatiran kita tidak bisa memperpanjang usia seseorang. Bahkan hanya sehasta. Sehasta ini 45 cm. Nah, mari kita lihat ya. Sementara banyak ukuran waktu di dalam perjanjian lama atau di dalam zaman pramodern, ya, sebelum zaman modern seperti sekarang, jarak perjalanan itu juga diukur dengan yang harusnya waktu. Oh, perjalanan sekarang dari Jakarta ke Bandung itu kalau naik bus pada larang sebetulnya lah ya. Sampai pada larang itu 30 menit. Kita semua sudah pakai waktu ya. Dari Jakarta ke Papua gitu ya. Berapa jam? Oh, kalau naik pesawat, kalau direct, nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak ada yang direct ya. Mungkin transit dulu lah. Ada yang transit di Makassar, ada yang transit di Bali ya. Jaraknya mungkin bisa hitungan 8 jam, bisa mungkin lebih gitu ya, tergantung transitnya gitu. Tapi konteks dulu, itu perjalanan waktunya itu diukur dari berapa jauh dia berjalan. Maka disebut apa? Perjalanan satu hari. Jarak dari kota A ke kota B bukan dalam bentuk jam, tapi dalam bentuk berapa jauh perjalanan
yang ditempuh dengan jalan kaki. Nah, maka mulai mulai ada kaitan ya antara waktu dengan jarak ya. Nah, karena dulu nggak ada kilometer, nah saya coba nih satu hari. Nah, kita ngomong ukuran satu hari. Kalau ngomong satu hari perjalanan itu berapa kilometer sih? Ya, satu hari perjalanan itu berapa kilometer? Nah, ini eh, tidak ada yang pasti. Kira-kira 32 sampai 40 kilometer yang namanya perjalanan satu hari dengan jalan kaki tentunya ya. Atau 20 sampai 25 mil. Kadang-kadang juga bisa lebih panjang tergantung konteks perjalanannya seperti apa. Tapi anggaplah saya ambil ini yang 40 kilo ya. 40 kilometer ini matematika ya, Bapak Ibu Saudara. 1 kilometer itu 1.000 meter. 1 kilometer itu 1.000 meter. Jadi kalau 40 kilometer itu 40.000 meter. Ya, 40.000 meter. Kalau kita buat menjadi sentimeter, 1 meter itu 100 sentimeter. Ya, 1 meter itu 100 sentimeter. Maka 40 kilometer menjadi 4 juta sentimeter. 4 juta sentimeter. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini ngomongin satu hari ya. Sehasta tadi ya, karena kekhawatirannya, siapa yang bisa menambah sehasta saja? Sehasta itu 45 senti. Kalau kita bagi dengan 4 juta senti, itu hanya 0,0001125 milimeter. Ya, saya pakai milimeter. Karena 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. 1 senti itu 10 mili. Jadi, nih saya cuma mau ngomong begini loh. Rambut manusia, ya, orang bilang ya setipis rambut. Rambut manusia itu bisa diameternya antara kasarnya ya, antara 0,05 mili ya, sampai ada yang 0,15 mili. Jadi diambil rata-rata itu cuma 0,1 mili. 0,1 mili ya, diameter rambut kita. Coba lihat sehasta pergerakan itu. Sehasta pergerakan dalam satu hari itu ternyata bahkan artinya tidak bisa bergerak. Setipis rambut ini aja dia nggak bisa bergerak. Bergeser setipis rambut ini aja dia nggak bisa. Karena dia 0,001125 mili. 1/10.000 diameter rambut. 1/10.000 diameter rambut. Kalau manusia tidak bisa bergeser 1/10.000 diameter rambut, artinya apa? Nafas pun tidak. Karena orang bernafas, ya, ketika dadamu mengembang mengempis itu sudah lebih dari 0,1 mili. Kebayang nggak ya?
Karena kekhawatiranmu, kamu tuh nggak bisa menambahkan, paru-parumu aja nggak bisa gerak gitu. Sebab paru-paru gerak itu sudah berapa mili tuh. Matilah artinya. Ya, matilah artinya itu. Nggak bisa menambah kehidupan apapun. Nggak bisa menambah kehidupan apapun. Sependek itulah ya hidup kita. Rambut ini kalau kita lihat di depan mata kita masih kelihatan. Coba dijauhkan barang 1-2 meter, udah nggak kelihatan. Artinya sekelebetan ini, lewat set, nggak kelihatan. Karena itu jauh lebih, 1/10.000-nya rambut. Buru-buru kelihatan, ya, lewat nggak kelihatan gitu. Sebegitu sebegitu fananya gitu istilahnya. Hilang set. Nah, kalau kita kembali tadi, kalau kita ini, apa sih artinya kalau sudah nggak kelihatan gitu ya? Udah kayak nggak ada artinya kita ini sebetulnya ya. Kayak nggak ada artinya kita ini. Tapi yang hebat, kita yang nggak ada artinya ini. Makanya sering dikatakan apa, kita ini seperti sebutir debu di dalam debu. Jadi ada debu, kita itu butiran debu di dalam debu. Nggak kelihatan, nggak berarti. Ya, wong kelihatan aja belum tentu berarti, debu itu kelihatan, nggak berarti. Apalagi udah nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, nggak berarti. Tapi yang hebat loh, Tuhan menunjukkan kesetiaannya di dalam ketidakberartian kita. Gitu. Dia kirimkan putra tunggalnya dan menegaskan kembali Immanuel, Allah beserta. Kok kita masih nggak percaya gitu? Kok kita masih nggak percaya? Kita masih mempertanyakan kesetiaannya Tuhan. Sehingga dengan mudah kesetiaan kita itu kok goyah gitu. Ngapain sih kamu khawatir? Kenapa kamu letih menunggu? Sehingga kamu berubah setia. Ya, kita kan ditanya begitu. Kenapa? Ya, kenapa? Terus mau setia sampai kapan? Nah, ya ada orang mau setia sampai kapan? Kita nunggu itu tuannya pulang kapan juga nggak ngasih tahu. Perumpamaan talenta tadi, tuannya mau pulang kapan? Dia nggak ngasih tahu. Yang penting apa? Apa yang dipercayakan tuannya, kerjakan. Kerjakan. Kerjakan terus aja. Kalau tuannya itu mungkin pulangnya lebih lama lagi, itu mungkin yang 10 talenta udah jadi 20 talenta. Yang 2 talenta jadi 4, bisa jadi 8, bisa jadi 12 ya. Yang satu tetap satu, tetap satu dia. Memang tegar tengkuk ya, memang males. Mau sampai kapanpun juga males. Nah, janganlah kita seperti itu selagi masih ada kesempatan. Sekelebatan ini ya, kita kalau sudah ditemukan Tuhan berarti kita tunjukkan Tuhan nggak salah. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Kan begitu. Jangan takut, Wahyu 2 ayat 10 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut, jangan berubah setia dengan penderitaan. Jangan berubah setia dengan penderitaan. Baru menderita. Belum seperti Daud yang ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Yang ngikutin cuma maut. Ya,
Yang ngikutin cuma maut. Di mana-mana musuh di depan mata, gitu ya, mau membunuhnya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, ini banyak yang mencoba mengotak-atik angka dan sebagainya. Ya, kita nggak masuk ke situ lah, penafsirannya terlalu banyak. Intinya ini, hendaklah engkau setia. Setia sampai kapan? Sampai mati. Oh, ini cuma sekelebatan aja. Set, ini cuma sekelebatan ini. Hidup dan mati kita ini cuma sekelebatan. Set, pakailah yang sangat pendek itu waktunya untuk setia. Karena apa? Karena berkat besarnya nggak bisa dibayar, dibeli. Di dunia ini nggak ada. Mahkota kehidupan itu adanya hanya nanti. Ketika kita mati buka mata, bertemu dengan Elohim Yahweh, dengan Tuhan kita Yesus yang kita rindukan. Underline, keep being faithful, ya, teruslah setia, jaga kekudusan, tunjukkan. Nah ini tadi ya, kerja itu mesti ditunjukkan. Kerja itu nggak bisa dalam hati ya. Oh saya kerja dalam hati, itu enggak. Kerja itu harus ditunjukkan. Buktikan kerja nyata kita. Kita berbuah seperti apa. Fokus, jangan kehilangan arah, jangan kehilangan visi. Tujuan kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Leprik. Amin. Tunjukkanlah kesetiaan kita melalui bekerja. Kerja menghasilkan buah ya. Teman-teman, sekecil apapun itu, tetaplah setia. Ya, oke. Menarik ya, teman-teman diberkati. Ya, wah ternyata satu hasta itu 45 cm ya, ibarat seperti rambut, diameter rambut. Jadi kita tidak boleh khawatir ya, ya kan? Tidak boleh khawatir. Nah, ini topiknya malam hari ini, setia sampai akhir. Teman-teman, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang masih sering khawatir bisa angkat tangan. Bukan hormat, angkat. Iya, iya, iya. Yang masih sering khawatir ya. Oke, kita tanya satu-satu ya. Kekhawatirannya dari yang tua-tua, Pak Daniel lah dulu ya. Kan kita anak muda. Kira-kira Pak Daniel khawatirnya seperti apa, Pak? Karena firman Tuhan bilang jangan khawatir. Pak. Kalau saya sih khawatirnya nggak mendalam sekali ya, nggak ambil dalam sekali. Saya khawatirnya takut napa-napa gitu. Kalau kayak umpama kayak saya sakit gitu, saya nggak ambil ke dalam sekali. Saya takut juga, khawatir juga nih saya. Saya periksa ke dokter. Kalau ini kayak tangan tadi ke dok, saya agak susah digerakin. Saya khawatir juga. Saya ke dokter juga. Cuman saya imanin pasti nggak ada apa-apa. Memang diinjeksi dokter saraf, diinjeksi ininya agak kaku ya, nggak khawatir terlalu dalam sekali, nggak gitu, nggak terlalu parah sekali, nggak gitu Pak Levi. Iya, Nggak yang jadi nggak mikirin Bapak, yang nggak yang aneh-aneh Pak Roni gitu, mikirnya terlalu dalam gitu. ya jadi Bapak mentor sekilas minggu lalu Bapak Daniel tuh habis Zoom tuh tiba-tiba tidak sadar diri, lalu tiba-tiba sadarnya di rumah sakit. Jadi dibawa anak istri ke rumah sakit. Nah dia tiga Kolaps ya, hari apa kolaps. 2 hari? Iya, 3 hari 2 hari. Nah kebetulan tim Garamnya kita ini turun. kan Tadi dokter saya tanya lagi tadi, dokter saya tanya kenapa gini,
Saya bilang, istri saya yang nanya. Garam turun itu semua nggak bisa mengaitkan apa-apa katanya. Anfal, natrium, NaCl. Kalau turun begitu bisa. Kerjanya udah capek juga Pak Lepi. Yang saya kecapean malam gitu. Anfal ini. Kesini salah, ke sono salah. Saya juga gak tahu. Tidur di bangku katanya. Kecapean betul. Memang Pak Daniel kecapean atau gimana? Saya siangnya emang kerja malam waktu pingsan saya gak tahu. Katanya tidur di bangku katanya. Menurut istri katanya nggak tahu, anak-anak pada nangis katanya. Saya sadar di rumah sakit di, Iya, di, iya. di Tapi ruang, bukan sakit yang dulu ya? bukan, cuman dibilang lambungnya lah, tebak-tebakan aja Banyak lah. soalnya, memang banyak penyebab orang bisa nggak sadarkan diri kan banyak. Akhirnya saya cuman semalam dibilang kamu mesti rawat inap di bawah dulu 1 hari baru boleh pulang. Jadi 2 malam. Ya observasi, maksudnya observasi, ya kan? Iya, Daripada iya kan jalan lagi, BPJS. jatuh lagi, misalnya begitu. Observasi ini kenapa sih? Kan orang pengen tahu juga ya. Tekanan darah rendah juga bisa, Iya, tekanan ya. bisa juga, betul betul. Ya, tekanan darah rendah orang biasa habis jongkok, berdiri, itu darahnya nggak ngalir ke otak, gelap, jatuh. Bisa, begitu ya. Tekanan darah tinggi lebih bahaya, stroke. Ya, ternyata gitu juga orang stroke juga waktu ada yang di CCTV itu kan nggak kayak kayu ambruk, nggak, dia kayak orang kehilangan ini keseimbangan, ya. Tapi ada bagus juga Pak Roni. Saya belum pernah seumur umur belum pernah lihat orang mati bisa hidup hidup lagi loh. Saya Dia masih dibawa. ada masa-masa seperti itu di dunia kedokteran ada, ya. Udah saya lihat sendiri soalnya di Temporary ya, jadi temporary. Tapi bangku. masalahnya kan kalau kelamaan eh, darah nggak mengalir ke otak itu rusak jaringan otaknya, gitu. Ada Ya. ada kamera gitu saya lihatin di sebelah saya. Hmm. Ya, Orang tua fenomena itu kan memang ada gitu. udah nol itunya. Cuman orangnya matanya diem aja. Hmm. Mata dia banyak udah jadi udah beku lah Eh, keluarganya. kira-kira kita nyambung dengan pertanyaan ada di kolom chat ya Pak Daniel ya mengenai kekhawatiran tadi kan Pak Daniel Ada. bilang kadang khawatir gitu kan. Nah ini persis nih di pertanyaan kolom chat Pak Daniel, bagaimana dengan natur kita sebagai manusia yang terbatas? Apakah benar-benar tidak khawatir sama sekali? Silakan Pak. Ya itu bagus, pertanyaan ini memang wajar ya. Orang sekarang yang lebih kita mesti waspadai adalah kewajaran itu kemudian membuat kita merasa itu bisa diterima gitu. Karena memang wajar sih, wajar, dan kemudian kita dibawa ke dalam eh, prinsip, bukan prinsip Alkitab gitu, tapi prinsip kewajaran dunia bahwa orang takut itu wajar gitu ya. Terus akhirnya apa? Orang yang dibahayakan karena wajar, dia tidak tahu bagaimana mengatasi ketakutan. Enggak usah, tenang aja, wajar. Itu takut tuh wajar kok, gitu ya. Dia tidak berusaha bagaimana mengatasi itu. Bagaimana mengatasi itu menurut firman misalnya ya. Lebih banyak kemudian mendengarkan nasihat orang dunia karena dianggap itu wajar menurut dunia. Khawatir wajar. Menurut dunia wajar. Tapi menurut Alkitab tidak wajar. Maksudnya apa tidak wajar? Bukan berarti tidak bisa orang itu misalnya ngomong, wah saya nggak pernah khawatir ya. Enggak, bukan begitu. Tapi adalah if you keep staying on that situation, nggak wajar. Ya.
wah orang diserang rasa takut. Tapi di dalam Alkitab dikatakan, janganlah takut dan janganlah gentar. Maka ketika takut itu datang, kita tidak mau menerima itu dan bahkan ada atau bertahan di dalam situasi takut. Oh khawatir nih, ya bisa nggak orang mengalami kekhawatiran? Oh bisa kok, orang Kristen bisa mengalami kekhawatiran. Tapi karena dia tahu ada firman, janganlah kamu khawatir, serahkanlah khawatirmu kepada Allah. Ya, kita tahu bagaimana mengatasi kekhawatiran sehingga kita tidak ada dalam kungkungan kekhawatiran itu terus-menerus. Orang khawatir terus lama-lama stres lama-lama depresi, ya depresi lama-lama apa? Bunuh diri banyak gitu. Hanya karena hal itu dibiarkan, dia tidak atasi. Dan cara kita mengatasi tentu berbeda dengan cara dunia orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau Tuhan yang berbeda. Ya, dia mengatasi dengan cara yang berbeda, tapi kita diajar bagaimana mengatasi dengan cara-cara yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi it's okay, ya, it's okay bahwa apa namanya kekhawatiran itu datang. Kita kan nggak bisa nolak, datang, tapi bagaimana kita mengatasi itu penting, ya. Maka ada istilah kan apa? Kamu boleh nih, ya burung nih lewat nih di atas kepala kita. Tapi jangan biarkan bersarang gitu. Burung itu kemudian nongkrong di kepala kita nih, terus bersarang, bikin sarang di situ. Ya salahnya kita. Tapi kekhawatiran itu lewat dalam hidup kita. It's okay. Ya, itu sih. Jadi jangan beranggapan bahwa kita orang Kristen tidak pernah khawatir. Saya juga khawatir. Ya. Tapi kemudian saya tahu bagaimana mengatasi kekhawatiran itu lebih penting. Sebab kalau orang khawatir, dia nggak percaya Tuhan. Ya. Kalau orang terus khawatir, kekuatan Tuhan dia ragukan. Makanya kemarin ada firman apa tuh? Oh bergantung kepada Tuhan ya. Kemarin minggu lalu saya dengar ada firman bergantung kepada Tuhan. Kita tuh nggak pernah sendiri. Bergantung kepada Tuhan itu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun secara fisik kita sendirian, ngadepin masalah, Tuhan tuh beserta. Itu ya. Tuhan itu beserta. Jadi nggak perlu merasa bahwa waduh kita tuh ngadepin masalah sendirian. Enggak, Tuhan beserta. Kita dengan Tuhan beserta pasti akan masalahnya cepat selesai? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Jadi jangan berharap bahwa kalau Tuhan beserta semuanya akan lancar jaya. Ya, kayak jalan tol yang baru diresmikan bahkan bayar pun tidak karena apa? Baru uji coba. Ya kalau kita apalagi yang sudah berkeluarga, aduh nanti kalau boleh dilakukan. Kalau boleh itu begitu ya. Kita tidak bisa Iya, mencegah kekhawatiran itu menghantui ya, mencoba datang ya. Yang namanya, waduh ini besok mesti bayar uang sekolah terakhir, hari ini duit nggak ada. Nah itu khawatir datang kan. Tapi bagaimana kita mengatasi itu lebih penting. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Ya, Dia yang pelihara kita. Semangat. Dulu saya pernah saksikan kayak di sini ya. Saya punya teman SMA satu bangku, ya. Akhirnya sekarang hidupnya cukup baik. Tapi dulu itu selalu kalau udah bulan baru dia dipanggil sama eh, orang atau keuangan atau admin sekolah. Kenapa? Pasti nggak bisa bayar tepat waktu. Jadi dipanggil, nanti datang ke saya, namanya Komarul ya, Komarul Arifin, orang Sumber. Sumber itu kabupaten di dekat Cirebon. Kenapa Rul? Biasa Ron, durung bayar sekolah, sampai sampai enteng, nggak ada khawatir-khawatirnya, ya. Ketemu sama saya cengar-cengir aja, biasa Ron, panggil, belum bayar uang sekolah, sampai jadi begitu, tenang, nggak khawatir. Sekarang akhirnya setelah lulus SMA, dia S1-nya di Jepang, ya. Ini orang pinter tapi miskin.
Nah, S1 di Jepang, sekarang kerja di perusahaan Jepang, termasuk tangan kanan bosnya orang Jepang di Cikarang di pabrik, gitu ya. Nggak susah hidupnya udah nggak susah lagi. Tapi zaman itu orang yang bukan orang Kristen, bukan orang Kristen pun bisa tidak khawatir ya, tenang-tenang aja. Semua bisa dilewati, apalagi kita yang sudah belajar semua bisa dilewati. Ya, kita berharap kita tidak terus ada di dalam kubangan kekhawatiran. Yanti semua bisa dilewati ya. Pasti bisa dilewati. Gimana kok Afi? Ya Pak, kalau menurut Alkitab, kita tidak boleh khawatir. Tapi kalau menurut dunia, khawatir itu wajar. Terus solusinya kok Afi? Ya, kita harus menuruti Alkitab, Pak. Alkitab berbicara gitu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa. Ya kan, Pak? Begitu. Oke, ada Grandi nih mau bertanya kok Afi. Silakan Grandi. Oke, bukan bertanya sih Pak, cuman mau menyikapi pertanyaan dari Bapak. Oke, jadi apakah khawatir itu boleh atau tidak? Tentu khawatir itu manusiawi, jadi untuk setiap orang pasti merasakan. Nah, apalagi kan suasana dunia kan sekarang lagi kacau, pasti khawatir. Seperti yang Ko Afi bilang juga, tentu kita harus berpegang pada firman Tuhan, bagaimana kita melakukan. Nah, apakah firman Tuhan itu penting? Ya, sangat penting. Walaupun firman Tuhan tidak bisa mengintervensi kehendak bebas kita, tapi tindakan kita adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dengan melakukan firman itu. Contohnya seperti yang sudah dibilang Alkitab, jangan khawatir, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan, seperti itu. Oke, itu dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, itu menggarisbawahi ya. Dari Grandi, terima kasih. Memang bukan sesuatu yang ringan gitu ya, untuk bisa menghalau kekhawatiran, karena memang harus jauh lebih kuat gitu ya, rasa percaya kita harus lebih kuat dibandingkan dengan kekhawatiran yang menyerang kita. Kalau enggak, hanya tidak khawatir waktu berdoa, habis selesai berdoa amin khawatir lagi. Ya. Sampai kalau sebetulnya ya, kalau kita ngomong ekstrim, sorry ya, kita ngomong ekstrim ya. Kalau mati pun kita tidak takut. Apa yang kita takutkan? Kalau mati pun kita sudah nggak takut. Kita tahu bahwa kita terpelihara baik di tangan Tuhan. Waktu dulu kerusuhan Ambon, saya dengar kesaksian-kesaksian yang hebat ya. Yang dibutuhkan. Penghiburan apa lagi? Ya. Teman-teman takut mati nggak? Iya. Ya. Wahyu 2 tadi ya? Wahyu berapa tadi? Wahyu berapa tadi teman-teman? 2 ayat 10. Iya, 2 ayat 10 kan? Oke, teman-teman yang lain masih ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa curhat, biar mentor kita bisa sampaikan jalan keluarnya. Harus curhat di sini. Harus sampaikan, masih adakah kekhawatiran dalam hati? Adakah yang ini gimana ini Bapak mentor ini, saya udah termasuk orang setia nggak? Ya. Gitu kan? Soalnya masih ada nih yang masih saya tidak bekerja dengan baik gitu kan. Ada hal-hal yang saya masih biasa lalaikan gitu kan. Gitu. Ada nggak teman-teman? Cuman kalau khawatir itu semua, kalau menurut saya sih pasti ada, Pak Roni.
menurut dunia ya. Jangan, bukan takut mati, nggak takut. Orang yang banyak duit ya, kalau banyak uang, kalau menurut saya perhatiin aja. Kalau dia nggak ada uang, dalam hati pikiran berbuah, itu menjadi basic dasar, sehingga kita sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan Tuhan melalui firman, kita yakini, sehingga tidak lagi kita dibawa kungkungan ini. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Termasuk merdeka dari mana? Merdeka dari khawatir. Tadi saya surprise mendengar kesaksian Pak Roni bahwa itu bukan orang percaya loh tadi itu. Wah, itu tadi bukan orang percaya tadi yang disampaikan Pak Roni. Aduh, itu bisa jadi tamparan buat kita ya. Tadi mungkin Pak Roni bisa ulang tadi kesaksiannya Pak tadi yang Bapak bilang itu, yang nggak khawatir orang yang kurang percaya. Gimana tadi Pak itu? Iya, jadi teman sebangku saya itu, teman sebangku saya di SMA Negeri 2 Cirebon, itu setiap awal bulan seharusnya orang itu bayar uang sekolah. Dia setiap awal bulan pasti dipanggil ke kantor administrasi keuangan sekolah itu. Dan kalau saya tanya selalu jawabannya apa? Biasa. Belum bayar, biasa. Dipanggil, itu aja. Ya, sesederhana itu. Menjawab dengan enteng gitu loh Mas. Luar biasa Pak, luar biasa, itu luar biasa. Ya silakan Pak, dilanjut tadi Pak Daniel gimana? Ya, jadi Pak Daniel, wajar menurut dunia. Artinya apa? Oh, khawatir itu bisa datang kapan saja. Ya, kapan saja dengan model yang bagaimana saja itu bisa datang. Menjadi pertanyaan kan begini, emang dengan khawatir itu memberi manfaat? Kan tidak. Ya, memberi manfaat tidak? Tidak sama sekali. Apakah dengan kekhawatiran itu menyelesaikan masalah? Tidak sama sekali. Maka firman Tuhan menegaskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gitu. Ada orang nggak bisa tidur nih karena khawatir. Emang kalau nggak bisa tidur karena khawatir, masalahmu selesai? Tidak. Tidak. Wah, nggak bisa tidur nih. Masalah dipikirin terus selesai. Enggak. Maka Tuhan katakan apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Kalau saya berdoa kalau gini, Pak, tantangan sehari cukup untuk sehari. Pokoknya gue mau tidur. Ya, gue mau tidur. Besok saya hadapi lagi. Tapi sekarang saya mau tidurnya nyenyak. Kalau saya khawatirnya nggak begitu lama Pak Roni, enggak. Nah, itu top. Nah, itulah. Khawatir lewat, hajar, jebret. Khawatir begitu, udah saya tinggalin, saya doa. Mau baca Alkitab terus tidur aja, enggak. Bener. Nah, itu solusi terbaik. Maka kadang-kadang istri saya tuh gini loh. Kamu tidur senyum-senyum sendiri kenapa? Gitu. Loh. Saya jawabnya, iya betul. Saya itu maksud saya gitu doang. Enggak nothing. Orang enggak dibawa tidur terus sampai wah bisa gini kata. Iya. Ada orang sampai stres nggak bisa tidur malah sakit. Jadi yang tadinya khawatirnya itu karena apa? Ketambahan sakit karena nggak bisa tidur. Aduh, padahal kita butuh tubuh yang sehat untuk menghadapi tantangan. Itu salah orang enggak. Cuman khawatir begitu doang aja segitu saja. Pastilah kita udah gini aja Bu, kalau aduh anak saya masih kecil nanti siapa kalau saya udah Tuhan yang bela. Oh saya nggak panjang begitu, nggak mikir panjang begitu enggak. Nah, Tuhan punya caranya membela anak-anaknya lah. Udah itu aja. Nggak pernah mikir sampai ke dalam-dalam begini. Wah enggak lah. Saya pernah kan yang saya ceritakan. Saya tuh teman-teman dekat satu pelayanan, satu perjuangan guru-guru sekolah minggu itu yang lewat ini yang wafat karena kanker itu banyak gitu. Nah itu yang istrinya kanker, guru SD yang saya sudah saksikan, yang meninggal malah suaminya dulu.
Ya, suaminya dulu yang meninggal, bukan yang kanker nih. Suaminya memang sudah sempat beberapa kali anfal juga tuh ya, stroke lah, darah tinggi lah apa, jantung lah. Yang meninggal suaminya dulu. Bahkan waktu suaminya meninggal, suaminya dikubur, istrinya nggak dikasih tahu. Khawatir istrinya down. Karena yang nganter suaminya gitu ke rumah sakit apa. Tapi kan nggak mungkin nggak tahu orang suaminya yang nganter terus kok. Akhirnya apa? Istrinya meninggal di Kak Teti. Ya, Kak Teti ini. Istrinya meninggal, meninggalkan 2 anak. Satu anaknya juga belum kerja, ya masih mahasiswa. Satu anaknya masih kecil nih, SMP. Saya ngomong sama, ini kan anak didik saya gitu. Kamu kalau butuh apa-apa, kamu punya nomornya Kak Roni, hubungi Kak Roni. Ya, tapi sampai sekarang tidak pernah minta bantuan apapun. Artinya apa? Keluarga besar dia sudah mencukupi semuanya, semuanya lah. Karena saya ngomong sekecil apapun kamu, ada hal-hal apa, kamu tahu Kak Roni punya nomornya, kontak. Tidak pernah minta tolong apapun. Happy-happy aja di Instagramnya saya lihat dia udah, oh ini, oh, oke, Tuhan pelihara, Tuhan tolong melalui keluarga besarnya. Kita aja yang dari ini malah khawatir gitu. Nanti gimana nih? Nanti gimana? Ah, Tuhan bela. Ya, dengan caranya dia. Tapi tadi di rumah sakit saya sempat marah juga, marah-marah Pak Roni. Cuma saya pikir lagi, udah diemin aja udah. Di nomor 40, sampai situ Bapak nomor 48. Saya sempat marah-marah juga. Kamu cek lagi nih handphone lu. Kok saya nomor 40 nggak duluan gitu ya? Iya, dimasukin 48 situ. Terus yang satu lagi udah diem aja. Padahal datangnya Pak Daniel telat ya? Enggak, disuruh emang datang jam 10. Saya Jadi datang yang nomor 48 tuh datang lebih dulu gitu ya? Iya, nomornya 40. Di situ Iya, saya dicek lagi gitu, Bapak nomor 48. Kasih, apa-apa. Kan Kamu nggak dapat hadiah juga yang masuk duluan. Saya bilang, nih lihat handphone saya nih, kamu lihat. Saya kasih handphone di saya. Udah diem aja Pak. Bener lah Bapak, saya kasih masuk ke dalam aja. Ngomong yang bener saya bilang. Saya diem aja. Kalau katanya telat kita dilewatin itu biasa. Diem aja lah. Sampai. Makanya apalagi yang cuma begitu-begitu, yang kecil-kecil begitu, aduh. Gak sesuai soalnya. Ya. Udah. Ya ada satu lagi nih Pak. Ada satu lagi nih, Grand. Sorry, Grand, silakan Grand. Makasih Pak Roni, masih. Iya. Satu lagi, Grandi. Oh iya Bapak, mohon maaf. Tadi pertanyaan saya sebenarnya saya mau bertanya, cuman sudah dijawab sama Bapak. Sudah dijawab sama Bapak Lepri, jadi di cancel. Sorry. Oke. Ini Masih Andri, Pak ya, masih Andri diem aja masih Andri. Ya Pak Daniel. Iseng aja iseng dia menyapa gitu loh Mas Andri. Iya. Oke teman-teman, sudah nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup dalam doa. Yuk. Oke. Kita tutup dalam doa ya Pak ya. Oke. Bapak di surga, terima kasih buat waktu yang indah kami boleh bersekutu denganmu melalui setiap kebenaran firman-Mu agar kami setia sampai akhir. Dan kesetiaan kami ini tidaklah hanya di dalam keadaan yang nyaman, tapi sekalipun di dalam keadaan yang menderita, Tuhan ajar kami untuk kami tetap setia, karena hanya orang setia yang akan mendapatkan mahkota. Dan Engkau mengajar kami setia di dalam penantian kami ini, kami harus terus bekerja menghasilkan buah. Bekerja sampai garis akhir pertandingan iman kami, supaya nyata benar bahwa kami adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Setiap kata kalimat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan malam hari ini, biarlah Engkau buat kami terus merindukannya,
agar setiap kalimat firman-Mu malam hari ini itu boleh tertulis dalam hati pikiran kami, yang akan membaharui setiap kekhawatiran kami, ketidaksetiaan kami, supaya kami sungguh-sungguh Engkau dapati sebagai hamba yang baik dan setia di hadapan-Mu. Ketika Engkau mempercayakan segala sesuatu itu kepada kami menjadi hamba yang setia mengerjakannya sampai Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Bapa di surga, terima kasih untuk rahasia firman-Mu malam hari ini yang adalah sungguh-sungguh kehidupan yang kekal bagi setiap kami. Karena barang siapa yang percaya kepada Kristus, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Dan percaya kami itu diuji di dalam kesetiaan kami untuk kami terus bekerja menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Berkati hamba yang terkasih, mentor kami Bapak Roni yang sudah Engkau pakai malam hari ini, teruslah Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu untuk mengajar kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, supaya setiap kali hamba-Mu mengajar kami di dalam Zoom ini, biarlah setiap firman-Mu itu sungguh-sungguh mendidik kami, mengajar kami, bahkan menegur kami jika selama ini kami menyimpang dari pertandingan iman yang tidak benar. Karena firman-Mu berkata bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal, karena untuk itulah Engkau telah dipanggil. Bapa, terpujilah nama-Mu, terima kasih berkati hamba-Mu ini, bila Engkau memberkati dalam seluruh kehidupannya setiap hari, dalam usaha bisnis pekerjaannya Tuhan berkati, Tuhan sertai, tangan kanan-Mu yang menopang hamba-Mu, menyertai segala sesuatu yang dikerjakan, Tuhan Engkau permudah buat berhasil beruntung, dan seluruh keluarga anak istrinya Tuhan Yesus Engkau yang jaga pelihara mereka. Kami semua yang hadir malam hari ini, Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Bawa kami hari lepas hari untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya sungguh-sungguh firman-Mu menguduskan hati dan pikiran kami melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa mengucap syukur. Saudara yang diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.